Yesus. Yang siap dengar pun katakan aku siap Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Oke, shalom Bapak Ibu. Kasih salam kanan kiri. Senang bisa ibadah kembali bersama-sama denganmu pagi ini. Wow, senang ya ada kembali di ROIC Singapura. Silakan duduk. Saya percaya Tuhan rindu untuk membangkitkan kita semua ya. Dimanapun kita berada. Nah saya kok merasa ya justru dalam kondisi ada goncangan membuat kita itu bisa menjadi orang yang berapi-api, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan zona nyaman itu bisa jadi pembunuh rohani juga ya. Jadi kalau hari ini Anda dalam keadaan tidak baik, ada masalah, struggle, tentunya hidup ini pasti ada masalah. Tentunya itu waktunya kita berusaha untuk datang mendekat, mengenal dia, mencari dia dengan sungguh-sungguh dan bukan cuma itu. Waktu kita berkata umat yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan dia akan bertindak. Ya, akan diberikan keberanian untuk kita lakukan perkara-perkara besar dengan Tuhan. Dan kalau Anda hari ini nyaman-nyaman, ini waktunya Anda bangkit karena saya mau ngomong zona nyaman itu awal daripada membunuh iman, membunuh api, membunuh segala sesuatu potensi dalam hidup kita. Dan saya yakin kalau Israel itu mengapa mereka diizinkan ya mengalami kayak ada musuh yang bangkit. Waktu mereka nyaman-nyaman, mereka mulai aneh-aneh gitu. Mereka menyembah berhala, mereka pesta dan sebagainya. Tapi justru di masa-masa itu Tuhan izinkan musuh untuk bangkit. Waktu musuh bangkit mereka nangis berseru kepada Tuhan. Itu terjadi setiap zaman. Nah ini pun zaman yang sama sih. Tuhan yang sama bekerja juga di zaman ini ya. Bahkan di tempat ini. Di negara yang saya tahu tidak mudah. Tapi saya percaya Tuhan bisa bawa kita menjadi gereja yang berapi-api. Dan bawa revival di mana-mana. Tema saya pagi ini bisa buka menunya enggak? Anda sudah breakfast apa tadi? Ya, tema pertama Tuhan mau kita berbuah banyak. Tadi malam jam 1 saya WA Bu Stella ya. Saya bilang Bu tolong aku minta ganti ya. Jadi tema pertama tiba-tiba Tuhan gelisahkan saya untuk mengubah tema yang pertama ini dari rumah doa atau sarang penyamun saya mau ganti. Tuhan mau kita berbuah banyak. Yang kedua mengejar satu hal. Anda ngejar apa di negara ini? Uang, posisi, jabatan. Nanti kita belajar dari Daud ya. Daud hanya mengejar satu hal dan dia dapatkan banyak hal ya. Yang ketiga, be alert and pray, berjaga-jaga dan berdoa. Ya, kita akan belajar dari Petrus. Nah, yang pertama Tuhan mau kita berbuah banyak, kita mau belajar dari buah-buahan. Tadi pagi kita breakfast, tentunya pasti yang pertama diambil apa? Buah ya. Jadi kita mau belajar buah-buahan ya. Dan buah di sini manis-manis ternyata. Oke, Lukas 13 ayat 6 sampai 9 dulu ya. Nanti kita baca juga di Yohanes. Perumpamaan pohon areng tidak berbuah. Lukas 13 ayat 6 dan 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon areng bertumbuh di kebun anggurnya dan dia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tapi ia tidak menemukannya. Ya, perumpamaan. Jadi ini pasti Tuhan berbicara buat kita sebagai gerejanya. Jadi yang ingin mencari buah itu Bapak, Tuhan, pengusaha, kebun anggur. Dikatakan dia mau cari buah pada pohon itu. Lalu dia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan biarlah ia tumbuh tahun ini dan aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Wah ayat ini cukup keras ya. Gini, saya pernah ditanya sama salah satu orang yang dia memimpin, dia melayani satu orang. Dan orang itu tidak tumbuh-tumbuh, tidak berbuah, pokoknya gak berubah ya. Nanti saya akan ngomong apa itu berbuah. Jadi udah dilayani bahkan udah lama gitu kan. Ditanya berapa lama sih kita itu kasih waktu kepada seseorang untuk dia itu bangkit, berbuah, bertumbuh, kita lihat perubahan. Karena capek juga kan lain orang kok gak berubah gitu loh hidupnya. Berbuah itu kata pertama adalah berubah hidupnya. Nah tiba-tiba saya dapatkan firman ini. Oh ternyata ada standar ya. 3 tahun loh kalau firman ini kalau tidak berbuah Tuhan itu kasih kita standar. Menurut saya 3 tahun terlalu lama ya.
ada orang-orang baru yang dia masuk gereja, dia cepet banget ngalami perubahan, lu dipakai Tuhan gitu ya. Nah saya pengen ngomong apa itu berbuah. Berbuah itu dari kata Yunani karpos. Karpos itu adalah berbuah itu adalah memberi teladan hidup, mengalami perubahan hidup. Ya, kata kedua karpos itu adalah dia berbuahnya tepat waktu. Ya tentunya saya ini bukan ahli pertanian atau tanam-tanaman, tapi dari firman yang saya sederhana dapat saya bisa membawa setiap itu ada waktunya untuk kita berbuah. Nah orang Kristen, gereja Tuhan itu harusnya berbuah pada musimnya kan gitu kan. Karena Tuhan yang mencari untuk kita mengalami pertumbuhan di dalam perubahan hidup pertama-tama. Nah kata karpos tadi pertama adalah berbuah perubahan hidup, yang kedua karpos juga berbuahnya tepat waktu. Jadi kalau udah kelamaan itu dipertanyakan juga, lalu dikatakan akan ditebang kan. Yang ketiga kata karpos itu bicara tentang bukan cuma tepat waktu tapi juga dia berguna. Orang yang dipakai, orang yang bisa dipakai tepat waktu dan berguna gitu ya. Nah ini harusnya menjadi bagian dari kita sebagai orang yang dikatakan kita penuh Roh Kudus hari ini. Diselamatkan penuh Roh Kudus, lalu kita juga menjadi gereja yang aktif juga di dalam banyak hal. Nah kita diminta hari ini untuk mengalami yang namanya karpos, perubahan hidup, teladan hidup. Karena kalau sudah seperti itu Anda sebenarnya tidak suka untuk membawa jiwa sih. Karena orang lihat, orang ini dulunya ya ampun, gak kenean, apa yang gak kenean itu. Orang yang gak bisa disinggung sedikit, dia pasti bales, dia pasti. Tapi kok sekarang beda ya, diinjak kaki kanan, udah ini kaki kiriku injak lagi ya. Tapi ya kalau mau lebih keras ya boleh gitu. Jadi kita berubah, orang yang dulu penipu kayak Yakub, dia udah mungkin melahirkan 12 suku Israel. Tuhan tidak bisa pakai penipu. Tuhan harus mengubahkan seorang Yakub yang dia berdoa semalam-malaman dan memang dalam kondisi ketakutan. Dia datang mencari Tuhan dan benar-benar hari itu dia bergumul dengan Allah dan dia menang. Tuhan gak bisa pakai penipu, ya bisa tapi akan menjadi benturan lagi, ada waktu di mana kita jadi sandungan lagi. Jadi memang Tuhan itu ingin memakai setiap kita, tapi dia juga ingin memakai kita dengan hidup yang sudah benar-benar bisa membawa dampak, berubah hidupnya jadi pengaruh dalam perubahan yang kita alami. Dulunya penakut jadi pemberani. Petrus itu orang yang benar-benar dia ya orang yang ragu-ragu juga, mudah ngomong tapi nggak bisa melakukan. Tapi di Kisah Rasul orang ini udah nggak bisa dikalahkan, imannya luar biasa. Dia tidak takut mati bahkan, penjara menanti dia. Ini luar biasa loh. Jadi ini bukan juga perubahan hidup tapi pemakaian Tuhan itu berlebih-lebih dalam orang-orang ini. Ya, nah jadi 3 tahun dipertanyakan kalau kita tidak berbuah, why gitu kan. Bahkan kalau dia enggak buat apa taruh di tempat ini, enggak berguna gitu kan. Tebang aja, kita mungkin tanam sesuatu yang lain gitu kan. Nah Tuhan bisa memakai orang lain memang, tapi selalu Tuhan ingin memberikan kesempatan pada kita. Bukan tadi saya dapat waktu nyembah, ada orang yang merasa Anda gagal di hidupnya. Kita ini struggle-nya dengan kita sendiri kadang-kadang. Kita ini bukan ada pergumulan, tapi banyak kita ini bergumul tentang diri kita. Ada banyak hal kita ini kayak bergumul tentang diri kita yang kadang-kadang kita buat sesuatu kita menyesal, kita jatuh di dalamnya, kita nggak bisa menguasai diri. Kita kadang merasa kita ini orang yang gagal, putus asa kan keadaan diri kita. Memang masalah di luar itu semuanya bisa kita hadapi sih, kalau kita bisa menyelesaikan isu-isu di dalam diri kita. Kita itu harus kuat. Menjadi gereja yang kuat itu ya dimulai daripada setiap kita, ya. Nah, sekarang kita lihat cerita yang kedua ya, buah lagi ya. Saya lagi, Anda tadi makan buah apa? Tadi. Oke, kita buka di dalam Yohanes 15 ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Tadi dipangkasnya. Dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Nah kata dibersihkan ini memang tidak enak ya. Dipotong dibersihkan itu memang saya tahu ada masa-masa ada banyak hal kita dipangkas. Kok gak enak ya, gak nyaman ya. Dibersihkan itu dimurnikan juga. Saya mengalami banyak sekali pemurnian di setiap waktu di mana Tuhan ingin meningkatkan pemakaian bahkan. Dan kalau saya berespon benar,
Saya melihat bagaimana Tuhan itu meningkatkan urapan, meningkatkan pemakaian gitu ya. Nah ini di sini diomongi kalau kita mau lebih banyak berbuah, itu pasti akan dipotong, yang tidak berbuah dipotong, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya lagi. Supaya lebih banyak berbuah. Ayat ketiga, kamu yang sudah bersih karena firman perkataan padamu. Ayat 4, 5, 6 ini kok diulang-ulang tentang kata tinggal ya. Tinggal dalam aku dan aku dalam engkau. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Di Inggris ya janji Tuhan ya. Jadi kalau Anda ngerti firman Tuhan ini gak main-main. Waktu kita bisa tinggal dalam dia dan dia dalam kita, abide di dalam Tuhan, tinggal itu benar-benar dia janjinya itu di Inggris. Kalau pertama itu hanya berbuah, yang kedua kamu kan berbuah banyak ya. Jadi pemakaian Tuhan berlebih-lebih, perubahan hidup kita itu orang bisa melihat nyata bahkan. Ayat ke-6, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ini gak enak kayak tadi dipotong tadi ya, keluar daripada rencana Tuhan bahkan. Banyak orang Kristen itu masih di gereja tapi udah keluar daripada rencana Tuhan itu bisa. Ayat ke-7, dengarkan ini. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat 7, janjinya itu ditingkatkan lagi. Bukan cuma berbuah banyak, kamu minta apa aja. Wah ini bahaya ini, minta apa aja loh. Berarti di sini aku minta tambah istri 1. Boleh dong. Lalu ada, aku minta kekayaan lebih. Bapak ibu saudara, kalau kita udah deket sama Tuhan, kata tinggal dalam Tuhan, bahkan firmannya udah jadi melebur dengan kita. Saya yakin kita nggak mungkin minta untuk puaskan hawa nafsu kita. Benar nggak? Makanya janji ini diberikan di ayat terakhir, tidak di depan. Ya, jadi semakin orang itu deket sama Tuhan, dia semakin hidupnya itu aman. Dia nggak mungkin minta yang terlalu bukan tentang dirinya. Selalu dia fokuskan kepada hal kepentingan Tuhan, hal kepentingan kerajaan surga. Bisa nangkap ya? Tentunya dia pasti akan mengalami yang berbuah lebih banyak, pemakaian lebih besar, bahkan peningkatan dalam perubahan-perubahan hidupnya itu pasti terjadi. Ini firman Yohanes 15 ini luar biasa loh. Dan ayat 8, kenapa Bapakku akan dipermuliakan? Berbuah banyak itu bukan cuma maunya pemimpin kita, tapi itu adalah maunya Tuhan. Nah kalau saya bilang berbuah banyak itu Anda bisa ngomong, oh jumlah kita gak banyak ya. Saya yakin kalau Anda berbuah perubahan hidup dan pemakaian Tuhan itu memang berlebih-lebih. Anda pasti akan menghasilkan banyak jiwa di sini, sudah yakin gitu. Tidak perlulah, tidak perlu bahkan terlalu diusahakan, tapi pasti otomatis Anda akan pasti membawa banyak jiwa datang pada Tuhan. Karena ada sebuah dorongan dari dalam yang itu membuat Anda benar-benar tidak mungkin tidak. Anda tidak menjadi berkat, tidak jadi saksi. Amin. Oke, sekarang saya mau masuk kenapa. Tadi kan yang tadi Lukas 13 ngomong tentang pohon ara kok 3 tahun gak berbuah. Saya mau masuk kenapa orang Kristen tidak berbuah. Pada waktunya bahkan, dan bahkan maaf ya kalau di sini saya cek and recheck. Saya yakin Anda di sini ada yang sudah lewat 3 tahun orang Kristen, benar gak? Pasti, coba angkat tangan yang lebih 3 tahun. Wih hampir semua ya, 30 tahun. Gak apa-apa sih, gak dapat sertifikat juga. Oh ya Pak Denny Bustela ini mungkin lahir udah Kristen, iya kan? Manado, iya Manado. Jadi memang benar, saya tahu sih ada yang orang-orang yang memang dia lahirnya udah Kristen, saking lamanya di Kristen gitu kan. Saya ini orang yang bukan lahir dari Kristen, mak coku semua ya beragama lain. Dan saya sering dibawa ke tempat-tempat untuk menyembah kepada Allah-Allah yang mereka katakan Allah. Lalu ya saya ikutin, itu namanya kan ikutin liturgi agama. Nah saya mau katakan hari ini, Anda di tempat ini, di sini ada orang Kristen yang pasti udah over 3 years. Ya,
Nah ini firman berbicara pada Anda pagi ini. Kenapa setelah 3 tahun Anda itu tidak mengalami perubahan hidup. Dan tidak mengalami pemakaian Tuhan. Ini tanda tanya. Perubahan hidup saya tahu, saya tadi ngomong. Saya itu juga orang yang dulu merasa bahwa kenapa ya saya jadi Kristen. Buat saya Kristen itu adalah perubahan hidup. Tapi saya tidak mengalami. Nah saya mau ngomong kenapa setelah 3 tahun kita tidak alami perubahan hidup dan pemakaian Tuhan. Poin pertama saya, Anda bisa buka, Anda bisa catat. Pertama, orang Kristen kenapa tidak berbuah setelah 3 tahun? Ada luka yang belum disembuhkan, ada dosa yang belum dibereskan. Nah, Bapak Ibu, kalau saya bilang luka itu bukan luka fisik ya. Oh ini kemarin keberet apa gitu, lalu luka, dibiarkan juga pasti infeksi. Kalau nggak diobati, bahkan kalau nggak ditutup pasti akan jalan lalu nanti kena virus dan sebagainya, dia akan pasti lebih kronis lagi. Bapak Ibu hidup ini perjalanan ya. Luka yang saya maksudkan itu di dalam. Di jiwa manusia yang seringkali tanpa kita sadar. Dalam kandungan pun kita bisa terluka ya. Di dalam waktu kita kecil bahkan ada kita bisa luka itu bisa kita sadari. Aku baru diperlakukan tidak adil nih. Di sini kalau ada seorang ibu atau seorang pekerja atau apa. Saya lagi tidak adil oleh suami atau oleh atasan saya dan sebagainya. Saya sangat terluka, saya kecewa. Anda sadar. Tapi ada luka juga yang itu tersimpan di alam bawah kita. Yang itu bisa waktu Anda kecil, umur 3 tahun, 5 tahun mungkin. Tapi Anda tidak tahu bahwa itu menjadi pengaruh dampak di hidupmu. Kerohanianmu itu nggak bisa bertumbuh. Ada satu titik di mana akan stuck. Karena saya mengalami. Saya itu dulu rajin ke gereja loh. Setelah saya tahu bahwa saya mengubah kehidupan saya mau ada ikut Tuhan kan. Saya berusaha. Saya ini orang yang dari dulu pun rajin doa. Bukan cuma doa nggak berhasil saya tambah puasa. Puasa saya get-getan 40 hari nggak bisa saya tambah 12 hari, 52 hari. Mana ada di Alkitab cuma 40 hari, Yesus 40 hari kan. Musa 40 hari, Daniel 21 hari. Saya bilang udah saya tambah lewatin Yesus sama Musa. 52 hari. Tapi itu pun saya melihat ada hal yang kenapa ya tidak terjadi perubahan. Seperti doa saya itu hanya ngantem di tembok lalu mental kembali. Ada benteng-benteng di atas saya yang saya nggak bisa tahu. Jadi hidup ini kerasa berat banget. Nah Bapak Ibu tanpa sadar ternyata satu hari ketika seorang hamba Tuhan datang. Dia seperti orang yang diurapi dalam pelayanan roh. Saya baru tahu ternyata di alam bawah saya menyimpan luka. Yang itu dibawa sejak masa kecil dan bertumbuh jadi remaja. Dan banyak hal lagi. Luka satu nggak sembuh itu jadi bertumbuh. Dan itu bangun benteng-benteng dalam hidup saya. Saya nggak bertumbuh jadi seorang Kristen. Mau nyembah Tuhan juga nggak bisa dari dekat. Karena selalu berfokus pada diri sendiri. Nah saya nggak tahu luka itu bisa akibat kita kecewa. Kita menjadi orang yang sangat mudah marah, tersinggung. Karena luka itu sangat bahaya. Setan akan pakai luka untuk menghancurkan orang Kristen. Ada banyak orang kecewa aja. Aku nggak berdosa kok. Belum nanti masuk dosa, aku kecewa aja loh. Anda udah gak bisa nyembah Tuhan. Kenapa banyak orang awalnya itu dia berapi-api. Ya kan pelayanan pertama berapi-api nih, kebentur sesuatu, tersandung lah dengan sesuatu. Dia akhirnya menjadi orang, aku adalah tapi saya udah biasa-biasa aja. Sebenarnya dia tanpa sadar, itu hubungannya dengan Tuhan pertama-tama dia kecewanya sama manusia. Tapi bisa loh itu ujung-ujungnya Tuhan. Anda gak bisa nyembah Tuhan. Karena tidak sehari itu akan dibangun dari akan. Loh kenapa saya mulai kering? Saya mulai gak bisa ngalami Tuhan. Nyembah ya nyembah berusaha apa. Tapi sudah gak ada tuntunan kadang-kadang bahkan. Hati-hati. Luka batin itu menciptakan luka yang kita bisa emosional. Jiwa kita itu bisa bertumbuh jadi orang yang sangat responnya itu negatif. Responnya itu sangat cepat. Kita mudah overthinking sama orang dan banyak hal gitu ya. Dan ini hidup kita ini tidak nyaman. Jadi itu bukan maunya Tuhan. Dia mau kita hidup di dalam Yohanes 10:10.
hidup yang berkelimpahan. Kata pelimpahan bukan tentang harta ya, tapi kita di dalamnya ini penuh, fulfill. Ada sebuah kepuasan karena kita memang benar utuh. Roh kita penuh, jiwa kita itu utuh. Nah banyak orang gak bisa membuat rohnya kuat. Saya tahu yang paling penting sebenarnya bukan tubuh, ini cuma sementara. Tapi kan ini saya perlu kendaraan untuk saya bisa hidup sehat. Saya jaga makan, saya jaga untuk saya tidak terlalu harus olahraga. Tapi bagian tubuh ini bukan sesuatu yang terpenting. Ada dua bagian, jiwa dan roh. Itu bagian terpenting manusia. Keselamatan kan jiwa kan, bukan ngomong sama roh. Kenapa? Karena jiwa itu menentukan kehidupan rohanimu. Banyak orang jiwanya tidak terpelihara sempurna. Jadi amburadul, luka. Lalu pelayanan lagi. Hati-hati ya di sini ya. Anda kepahitan, Anda pelayanan, Anda akan mengobarkan kepahitan seperti kanker menjalar. Kata-kata Anda akan kata-kata penuh dengan kepahitan. Semuanya tentang hal negatif. Bahaya banget loh sungguhan. Dan seperti kanker menjalar Anda akan bisa membawa. Bahkan fitnah dan sebagainya itu terjadi. Karena apa? Kecewa. Ada istri kecewa sama suami. Ada orang di sini Anda bekerja kecewa sama pemimpin. Ada orang pelayanan juga bisa kecewa dengan pemimpin atau itu bisa pemimpin CG, pemimpin. Makanya kenapa pemimpin dia ajari kita jadi teladan. Ini semuanya pedang bermata dua ya. Semua bermata. Jadi kita diminta untuk mengalami perubahan hidup. Nah jadi kenapa orang tidak berubah? Karena ada luka yang itu nggak diselesaikan. Bukan berarti kita nggak bisa terluka. Setiap kita punya alasan terluka. Tapi bisa nggak kita respon baik dan kita mau disembuhkan. Saya nggak panjang di sini ya. Karena ada hal yang masih perlu kita kupas lagi. Kalau bukan luka, maka yang kedua adalah dosa yang belum dibereskan. Bapak Ibu gini, ada dua dosa yang Tuhan paling benci. Selain tadi sebenarnya kalau di dalam kita bisa berdosa loh. Kita bisa di rumah dosa sarang penyamun. Kalau di dalam kita ini penuh dengan kejahatan. Orang yang terluka itu bisa pikirannya bisa jahat. Kita pengennya buat orang jatuh, kita pengennya musuh. Apa ya, kan Tuhan berkata ya kasihlah musuhmu, beri makan musuhmu. Kalau kita kan nggak mungkin, jadi kita nggak bisa menabur kasih di bagian ini. Nah bagian yang kedua dosa, ada dua dosa yang paling Tuhan benci dan ini Tuhan benci dosanya ya. Satu, dosa penyembahan berhala. Nah mungkin Anda berkata, oh kalau di negara gini kita enggak yang gitu-gitu, kita enggak buat patung disembah. Ya, tapi mungkin ada kepercayaan Anda kepada hal tertentu. Itu juga berhala menurut saya sih. Ya, jadi mungkin Anda masih percaya dengan sesuatu yang Anda pegang. Karena kalau berhala itu apa yang Anda lebih utamakan. Nah Tuhan itu the first. Anda nggak bisa Tuhan iya, lalu hari lainnya yang lainnya. Anda percaya dengan hari, percaya dengan benda tertentu, ini bisa jaga hidupku. Ya enggak lah ya. Tuhan penjaga, nanti ibadah kedua saya akan ngomong bagaimana Daud itu. Dia benar-benar tahu Tuhan itu benteng keselamatannya. Jadi tidak ada apapun di dunia yang bisa menjaga kita. Jangan ada sesuatu yang kita lebih fokus ke sana, lebih kita banggakan bahkan. Hati-hati dengan berhala. Iya. Berhala itu bisa, mungkin Anda berkata, oh aku sih enggak sih, aku enggak buat patung untuk disembah. Israel ini loh, ini bangsa pilihan Tuhan loh. Hanya satu ketika Musa itu kelamaan di Gunung Sinai karena dia lagi bersekutu dengan Allah. Sampai dapatkan 10 perjanjian itu loh, 2 loh batu. Ini luar biasa loh dari hasil intimnya dengan Tuhan 40 hari. Dia bahkan tidak tergoyah untuk turun ke bawah melihat bangsa Israel lagi gonjang ganjing. Mereka itu bingung, udah kelamaan ini pemimpin kita. Kita buat aja Allah baru untuk memimpin kita. Lembu emas. Dan Tuhan itu murka banget. Ini Israel loh. Yang udah melihat mujizat keluar dari padang gurun perbudakan. Mereka di bawah padang gurun diizinkan lah ya. Itu mereka melihat begitu banyak mujizat. Gak ada mujizat yang luar biasa di zamannya Musa ini. Ini hamba Tuhan yang luar biasa. Bagaimana laut merah terbelah 2, bagaimana mereka bisa datangkan burung puyuh.
Banyak perkara, mereka pakai baju itu 40 tahun tidak pernah rusak loh. Kita mah, ya itu mungkin dulu nggak ada mall ya. Waduh, ini kita baju banyak banget sampai bingung bagaimana nih cara kita menghandle. Tapi mereka tidak, itu Tuhan kasih keajaiban. Tapi toh itu tidak bisa membuat Israel ini mengalami perubahan hidup. Mereka nggak mau menjadi jemaat umat Allah yang mendekat pada Tuhan. Tuhan berkata, bangsa ini datang hanya dengan mulut bibirnya, tapi hatinya jauh di Yesaya. Nah, Tuhan murka kepada Israel. Hari ini kalau Anda berkata, kita enggak gitu-gitu. Oke, uang itu bisa jadi berhala loh, hati-hati. Hati-hati kalau Anda kejar uang, tadi saya kan ngomong ibadah 2 tentang mengejar satu hal itu apa. Bukan berarti kita enggak kerja ya. Yaudah suruh doa aja terus, bukan itu. Mengejar, maksudnya gini, ada kita yang berkata aku ini enggak menyembah setan sih, tapi hati-hati loh. Setan bisa pakai mamon untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Hati-hati, pencobaan ketiga Yesus di padang gurun. Apa? Kalau kamu anak Allah, ini loh kamu mau enggak dunia? Dan semua kemewahannya, aku kasih, kamu mau enggak nyembah aku? Jangan-jangan kita menyembah Tuhan tapi kita juga menyembah keindahan dunia, kenikmatan. Kita pengen yang nikmat. Itu sebab itu kita akan mengejar uang untuk dengan cara apapun untuk mendapatkan nikmatnya dunia. Lengkap ya Bapak Ibu Saudara? Karena ini negara saya tahu banyak orang itu kayak jalan lebih cepat dari kayak fokusnya itu uang, time is money. Tapi tidak dengan demikian umat Tuhan. Karena proses pertama kita itu Tuhan. Bukan berarti tidak kerja. Saya yakin orang yang sudah pasti kalau dia akan bekerja giat. Tapi bukan itu. Ada orang menghalalkan berbagai cara. Dia agendakan satu cuma bagaimana dapatkan uang. Dan bisa loh kita sikut sana ke sana. Kita kompromikan bahkan. Dan Tuhan gak suka. Berhala itu bisa juga tentang hobi kita. Apa yang lebih kita utamakan? Kalau itu bukan Tuhan, itu pasti adalah berhala. Hati-hati dengan hobi ya. Ada orang berkata, kita perlu olahraga. Tapi dia utamakan olahraga itu first. Dan dia berani bayar harga untuk yang namanya olahraga. Iya boleh sih, saya juga iya. Tapi itu bukan karena di Timotius berkata bahwa latihan badani ini terbatas. Hanya untuk sementara kita hidup. Ya bukan berarti gak boleh olahraga ya, harus ya. Kalau Anda mau hidup sehat harus olahraga memang. Tapi dikatakan latihan rohani itu berguna untuk masa yang akan datang bahkan untuk kekekalan. Jadi Anda mesti paham itu, jangan Anda fokus ini terlalu banyak lalu Anda yang rohani Anda tidak kerjakan. Banyak orang bela nih loh, sungguhan. Pada musim Covid kemarin banyak orang itu sampai bener-bener kan gak bisa apa-apa. Nggak bisa kerja, ya fokusnya banyak ke olahraga. Tapi bablas. Jadi aku online aja sampai tetap online. Kenapa? Dia mulai mencintai. Nyaman dengan hobi yang itu sebenarnya adalah perlu tapi itu bukan yang paling penting. Amin. Amin. Jadi hati-hati ya. Dosa penyembah berhala itu akan menjadi pembunuh kebangunan rohani juga. Yang kedua dosa perzinahan. Semua seks di luar nikah itu adalah perzinahan. Dan hati-hati itu akan ada kutuk yang terjadi. Tadi saya ngomong bahwa perzinahan itu akan datangkan bukan cuma Anda yang menuai. Ya kalau di sini ada bapak atau ibu. Kemarin saya mendoakan satu orang itu wanita. Wanita selingkuh loh. Ya hebat ini kan akhir zaman. Gila tenan gitu ya. Memang ini dunia sedang mengalami kegelapan yang gelap, lebih gelap, kekelaman. Dan ini waktunya gereja itu bangkit dan menjadi terang. Supaya mengusir kegelapan yang ada. Nah minta didoakan lalu saya bilang, kasihan sekali saya tahu ini dia terikat, dia gak kuasa lepas. Harus ada orang yang membantu dia lepas dari ikatan itu. Dia bilang aku tahu Jen, aku minta didoakan, aku gak bisa, aku mau mati rasanya. Aku tahu aku salah. Tiba-tiba Tuhan ingat, kamu ini seperti ini di atasmu ada. Terus dia bilang iya papaku. Papanya jadi itu kutuk spirit yang turun dari DNA papa. Bapak ibu
ada atmosfer kegelapan yang itu ada di dalam keluarga kita, di bangsa ini bahkan, di negara ini yang sebenarnya kita itu tidak terlihat oleh kasat mata kita. Tapi itu ada loh. Saya nggak tahu apa yang menjadi atmosfer di keluargamu, di hidupmu hari ini. Apakah rumahmu itu rumah doa, ada damai, ada sukacita, meskipun semuanya belum selesai saya tahu. Tapi atau rumahmu itu ada sarang penyamun. Ada jadi tempat pijakan musuh, di mana musuh itu dia berkata, aku bisa masuk ke rumah ini karena mereka memberikan pintu untuk saya masuk. Nangkap ya? Pencuri nggak akan bisa masuk kalau Anda nggak buka pintu. Artinya kalau Anda kunci semua pintu Anda, kecuali memang dipaksa karena memang pekerjaan si Jat itu ingin dobrak, ingin paksa. Itu dia selalu ingin masuk hidup kita dengan cara paksa. Tapi kalau kita nggak buka pintu, saya yakin makanya Tuhan itu kan perlindungan kita. Sehingga kalau Anda bisa jaga hidup Anda, itu nggak mungkin mudah masuk pencuri. Dia akan curi, dia akan bunuh, dia akan binasakan kita. Hati-hati, hati-hati dan perjinan itu salah satu alat yang sangat bisa menghancurkan potensi kehidupan orang-orang percaya. Itu bukan cuma hidupmu yang rusak. Kalau saya doakan orang, ini sudah berdampak kemana? Pekerjaanmu, iya hampir. Saya bilang ini bukan baru mulai loh, kamu kalau udah cepat selesai bertobat, kamu harus pulih. Dan Tuhan itu Allah yang mengampuni. Bapak Ibu kalau Anda masih punya DNA ini, saya nggak tahu apakah itu karena ada orang tuamu, atau itu memang sudah menjadi sebuah spirit yang seringkali itu berulang terjadi di keluargamu. Kita harus bisa tahu bahwa dalam satu pengurapan Tuhan mau lepaskan kita sebagai gerejanya. Iya, ada benteng-benteng musuh yang tidak terlihat, yang dibangun dari hidup kita. Itu bisa dari turun temurun. Kalau di kitab Ulang-Katan 4 keturunan, itu akan menuai. Tapi kalau satu orang benar, Abraham, dia jadi orang benar, dia membangun mezbah, dia menjadi orang yang memberikan keturunan. Ishak, Yakub, dan selanjutnya. Luar biasa ya. Jadi kutuk dan berkat itu bekerja. Dan Anda hari ini pilih, Anda mau hidup dalam berkat atau kutuk. Anda pilih sendiri. Jadi hari ini ambil keputusan untuk bersih-bersih rumah rohani kita ya. Saya itu pergi satu pulau. Saya nggak usah ngomong ya, karena saya nanti keliling. Dari beberapa GMS kan banyak hari ini. Saya bilang Tuhan, kalau GMS hari ini baru 200 lebih, itu pun tidak semua gereja lokal bisa tercover ya. Dan saya kalau pergi ke satu tempat gitu, itu bisa berhari-hari karena itu kan gereja regional, saya keliling ke perintisannya. Dan saya waktu menyampaikan tentang sumbat rohani, ada satu pemimpin bahkan bilang, saya itu yang ngalami. Bapak Ibu banyak kita ini punya sumbat rohani. Yang Tuhan tuh perlu membersihkan. Karena saya datang satu tempat gitu, tiba-tiba Tuhan bilang bersih-bersih rumah Tuhan gitu kan. Tadi malam ya gitu, udah mau tidur dan memang tidak mudah buat saya tidur karena ya masih dengar-dengar kondisi yang ada gitu kan. Di berbagai tempat gitu, saya kayak berjaga-jaga gitu. Tapi kayak tiba-tiba Tuhan berkata bersih-bersih rumahku gitu. Bapak Ibu kalau Tuhan ingin memberikan sesuatu yang besar, kebangunan rohani. Dia pasti cari kirbat baru, dia pasti cari tempat, dia minta kita membersihkan sesuatu. Kalau dia mau pakai gini, kalau ini contohnya nih gelas ya, di hotel kan kalau saya di kamar itu ada gelas, saya nggak mungkin langsung minum. Karena saya kan nggak percaya apakah cleaning servisnya membersihkannya gimana kan, bisa-bisa cuma dikasih air lalu, ya kan, saya akan pakai sabun lagi untuk bersihkan. Nah Bapak Ibu kata dibersihkan. Kalau Tuhan mau pakai kita sama seperti kita pakai gelas. Kita mau bersih kan, pasti kita cuci. Tuhan pasti membersihkan hidup kita sih. Tidak mungkin ada pemakaian Tuhan yang signifikan. Kalau Anda hari ini masih punya tercemar. Tadi tentang dosa berhala atau dosa perzinahan. Ini saya nggak ngomong yang lain-lainnya loh ya. Masuk ke pornografi, dosa-dosa di pikiran, tapi itu pasti juga membuat kita tidak bisa dipakai karena Anda kan terblokir. Pikiran Anda udah nggak kudus. Gimana Tuhan bisa memberikan hikmat di dalam pikiran yang seperti itu? Hati kita, kalau kita punya kepahitan tadi, kita nggak mungkin bisa mendapatkan suara Tuhan. Sudah nggak mungkin. Jadi semua pencemaran yang bersifat tidak kudus, titik-titik hitam,
itu harus dibersihkan. Karena kalau tadi saya akan ngomong, kalau kita semakin hidup dekat dengan terang Tuhan akan datang dan menyinari seluruh kegelapan kita. Jadi kenapa orang Kristen setelah 3 tahun tidak berbuah? Ya, ada luka yang belum disembuhkan, ada dosa yang belum dibereskan. Dosa pertama itu dosa penyembelihan, dosa kedua adalah dosa perzinahan. Mungkin ada orang, Anda mengalami dampak bukan Anda yang lakukan, tapi ya generasi di atas Anda. Itu bisa loh kita menuai, kenapa ya? Saya kok ngalami ini gak berhasil-hasil dalam hidupku. Semua hal itu kayak ada sebuah stagnasi terjadi. Nah, saya baru-baru ini mendoakan satu keluarga. Itu satu keluarga kasihan banget mengalami kayak satu keluarga mengalami sakit yang depresi itu beberapa orang, papanya demensia, mamanya sakit kanker dan kayaknya beruntun. Ya selidik-selidikinya dari engkongnya itu ada yang dulu jadi orang yang kayak terikat okultisme, jadi suhu gitu. Jadi hal itu yang dibawa tidak melakukan, tapi mereka menuai. Nah itu bukan berarti tidak bisa dibereskan. Itu bisa di pemulihan kalau ada yang sadar itu dia berdiri standing gebet dan ada orang yang mendoakan untuk melepaskan mereka dari semua kutuk itu. Amin. Nah oke, itu baru poin pertama. Cepet banget ya. Oke. Kedua, kenapa banyak orang Kristen tidak berbuah setelah 3 tahun? Ya, tadi kan saya bilang standar 3 tahun. Yang poin kedua, tidak terhubung dengan Tuhan dan komunitas. Gini, tadi kan di ayat mulai dari ayat 3, 4, 5, 6 ya. Itu kan terus berlanjut. Kalau kamu tinggal dalam aku dalam engkau, kamu berbuah. Poin pertama. Yang kedua, kalau kamu tinggal dalam aku tinggal dalam engkau, kamu akan berbuah banyak. Di luar aku, kamu gak bisa apa-apa. Lalu yang ketiga, kalau kamu tinggal dan firman tinggal apa, kamu minta apa aja. Jadi terus ada increase janji Tuhan. Gini, kata tinggal dalam Tuhan, itu sebuah hubungan. Nah banyak orang Kristen, itu Kristen tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan. Bisa enggak? Bisa banget. Karena ada banyak orang Kristen datang bisa karena tuntutan agama. Orang bilang itu agamawi, bisa enggak? Bisa banget. Lalu juga tadi kena masalah orang yang dia punya luka itu pun dia gak bisa nyembah Tuhan. Jadi tidak terhubung. Saya ngalami itu. Jadi orang Kristen yang sekian lama saya kejar-kejar Tuhan juga tapi gak bisa. Karena saya gak selesai dengan kondisi jiwa saya. Saya berusaha datang mencari, saya pengen dekat sama Tuhan. Saya pengen intim. Nah yang poin kedua, Anda tidak terhubung dengan Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang datang ke gereja, itu tidak mencari Tuhan bisa loh. Cari pendeta juga bisa. Ya gak apa-apa sih kalau Anda cari pendeta, Anda ketemu Tuhan karena memang kita wakil-wakil Tuhan kan. Tapi tentunya Anda mesti pastikan hati Anda datang itu harus sepenuh hati. Karena orang yang setengah hati itu ada juga. Di sini loh banyak, enggak ya, sono-sono ya. Ada banyak orang datang di hari Minggu, waktu Anda duduk di ruang doa, itu juga enggak sepenuh hati. Anda cari Tuhan, Anda bisa loh. Saya datang satu tempat, saya bilang, iya Tuhan. Mereka ada yang di belakang itu bercanda. Tidak ada takut akan Tuhan, karena di rumah Tuhan pasti ada Tuhan kan. Anda mungkin gak usah, kita gak perlu dihormati lah, tapi waktu Anda tidak menghormati, pemberitaan firman di dalamnya ada hadirat Tuhan, Anda gak akan dapat apa-apa. Ada loh di gereja itu bercanda sambil WA-an. Fokus Anda, ada juga orang datang mungkin Anda dengar firman tapi pikirannya kemana-mana. Jadi tidak menangkap sepenuhnya bagaimana Anda bisa mendapatkan kekuatan daripada ibadah. Atau waktu Anda di ruang doa. Anda gak sepenuh hati di dalam mencari Tuhan. Jadi ada 3 tipe orang datang ke gereja, dia fokusnya aku datang dan ingin mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Itu beda. Apapun siapapun yang WL, Anda ini lagi WL komen. Enggak ya, enggak ada gitu tadi oke ya. Kita kasih aplaus pada PAW, yuk kasih aplaus ya. Semangat supaya yang jam kedua mereka lebih berapi-api. Tapi kadang-kadang kita mulai fokusnya bukan mencari Tuhan. Aduh kok lama ya, kita mulai komen.
komeni pakaian, komeni rambut gitu kan. Makanya sekarang ini kita kan diajari gitu kan. Tapi Singapura ini belum ada MUA dan saya bilang Tuhan tolong. Jadi ya udahlah, saya dulu ya apa adanya sih. Sekarang ini nggak bisa, harus upgrade gitu ya. Lalu pakaian juga. Tapi ini bukan yang utama sebenarnya. Para pelayan Tuhan juga, Anda bukan fokusnya itu Tuhan. Give the best for God. Beri yang terbaik itu pada Tuhan. Itu sepenuh hati. Tapi kalau setengah hati ya gitu. Tuhan tapi ada juga alasan-alasan lainnya. Dan itu membuat kita jadi orang Kristen yang tidak kuat. Ada lagi orang datang ke gereja tidak punya hati. Waduh, nggak ada ya, nggak ada yang mau ngaku ya. Sama sekali nggak ada hati, pokoknya udah kayak ya sekedarnya karena memang saya hanya, kalau saya nggak ke gereja nanti saya takut tidak diberkati. Hati-hati sekali. Ya, datanglah kepada Tuhan karena Anda mencintai Tuhan. Itu beda. Waktu Anda melakukan apa aja, Anda sangat ingin Anda menyenangkan hati Tuhan. Itu beda loh. Mau lagunya apapun. Anda datang berkata, aku mau memberikan ini kepada Tuhan. Anda pasti menerima sesuatu karena orang yang dia menyembah Tuhan dengan lebih. Dia pasti terhubung dengan Tuhan. Amin. Untuk Anda terhubung dengan Tuhan, saya yakin apa yang lemah di hidup Anda, dia ganti dengan kekuatan baru. Anda gak datang dan pulang dalam keadaan yang sama. Saya yakin. Bukan cuma gitu, Anda dapat suara. Kenapa? Anda terhubung. Banyak orang itu udah gak bisa, wifi-nya udah gak nyambung sama surga. Gak bisa loh. Saya tuh kalau ke hotel satu angka meleset aja gak bisa-bisa. Sungguhan, apalagi kalau itu pulau yang memang kita itunya juga susah gitu kan. Itu mau satu yang melengsel aja titiknya apa, itu gak senyambung. Bapak Ibu untuk Anda terhubung ke surga itu memang butuh harga yang dibayar kadang-kadang. Anda mungkin harus spend time. Karena banyak orang itu punya berkata, aku bisa doa. Tapi Anda mungkin tidak punya kehidupan doa. Itu hal yang berbeda loh. Kalau Anda bisa berdoa untuk makan, saya yakin semua orang bisa. Tapi ada juga bapak-bapak, dia akan bilang, kamu aja Bu. Saya sering kali tes itu ya kalau makan. Pak tolong doa ya Pak ya. Kamu aja, dia langsung senggol. Enggak, saya mau Bapak yang doa, saya bilang gitu. Maksudnya gini, untuk doa makan itu enggak perlu Anda sampai bersungguh-sungguh. Bapa kami dalam surga, Anda bersiafat dan sebagainya. Keburu makanannya dingin atau hilang kan. Hilang bisa ada pengangkatan atau yang lainnya. Tapi kalau Anda yang namanya kehidupan doa itu beda. Anda perlu bersungguh-sungguh. Hati Anda masih benar-benar Anda set dari tidak pengen cari Tuhan. Dari Anda kesibukan, dari Anda mulai banyak hal yang bisa menarik Anda. Anda mulai set Tuhan berikan aku lapar dan haus. Karena kalau Anda kata mencari itu harus haus dan lapar. Kalau saya nggak lapar, saya nggak cari makanan. Kalau saya nggak haus, saya nggak akan gimana berlebih-lebih. Saya pikir udah terlalu lah. Nah kalau Anda sudah nggak punya haus dan lapar sama Tuhan, sama dengan perkara rohani, bahaya banget. Semua yang Anda lakukan itu sekedar tuntutan. Pelayanan juga gitu. Bukan karena sebuah keinginan, kerinduan untuk Anda, aku mau melayani. Karena kamu kan harus pemimpin harus pelayanan. Orang Kristen harus pelayanan. Mana ada, kalau Anda itu harus semuanya tuntutan. Kalau ada apa-apa Anda akan pasti mengeluh. Di dalamnya ada keluhan, di dalamnya Anda pasti akan, tapi kalau Anda love God. Karena di dalam kata mencari, Anda menginginkan kedekatan dengan Tuhan. Anda mengasihi Tuhan, itu beda, dua hal yang berbeda. Orang yang mengasihi mau di apa aja, dia gak akan bergeser. Karena yang dia fokus itu kepada Tuhan. Do everything for God. Kalau 3:23. Apapun yang kita lakukan, waktu Anda menyembah. Waktu menyembah itu bisa melayani, bisa memberikan persembahan Anda berupa waktu, berupa dana, apapun yang Anda sudah tabur bahkan. Anda perbuat pada Tuhan. Kenapa? Manusia sangat bisa mengecewakan. Sungguhan, dan kita akan diproses di hal itu. Makanya kenapa selalu ke titik baliknya itu Tuhan. Kembali ke Tuhan yang tidak terlihat. Memang tidak mudah. Karena kan kita ini orang-orang yang mewakili Tuhan di muka bumi. Tapi dia nyata saya ada satu tema khotbah saya tentang Yakub. Dia bisa rasakan fisik, peluk
Sampai dia bilang, aku gak mau lepaskan kalau engkau udah berkati aku. Dia bisa bergumul dengan Allah dan dia menang. Berarti kan dia bisa memeluk fisik. Banyak orang lelah berdoa karena Anda mencarinya setengah. Baru satu lagu, aduh kok enggak, sudah lama ya. Berbahasa roh juga Anda tidak sangat intens. Biasa-biasa, makanya enggak punya kekuatan. Kalau Anda bisa berdoa sungguh-sungguh, Elia itu biasa manusia yang biasa sama dengan kita, tapi dia berdoa dengan sangat sungguh-sungguh. Dia ibadah, semua dengan sangat sungguh-sungguh. Hasilnya beda. Ya, mulai dari hari ini jemaat ibadah jam 9 pagi. Saya berasa Anda jemaat yang punya haus dan lapar dari yang lain. Jam 9 buat kami di Indonesia udah siang, karena jam 7 sudah ada ibadah juga. Berikan Tuhan pertama itu memang yang pertama. Saya suka ibadah pagi sih, tapi rumah saya jauh dari rooftop. Saya dari timur ke Batu 1 jam. Kalau hari macet 1 jam lebih bisa. Jadi saya pasti tidak memilih yang pagi. Berarti saya bangun jam 4, jam 5 kan gitu kan. Tapi menurut saya haus dan lapar itu membuat Yesus pagi-pagi buta, dia keluar. Jadi doa pagi itu fine loh. Itu artinya kita mengutamakan Tuhan. God first. Bukan berarti setelah itu gak kerja, gak apa-apa. Tapi mendahulukan Tuhan itulah cara kita membuktikan bahwa kita mengasihi dia. Amin. Ya itu poin kedua saya, bahwa banyak orang Kristen tidak berbuah karena tidak terhubung dengan Tuhan. Berdoa tapi mungkin masih liturgi agamawi, ada hal lainnya. Lalu Anda juga benar-benar bukan mencari Tuhan dengan sengaja. Ibadah juga gitu. Jadi hari ini kembali kepada Tuhan. Ya, mulai menyembah dan masuk ke dalaman. Karena hubungan kita lebih tua dengan Tuhan itu bisa lebih dalam. Tidak selalu doa itu memohon, tapi ada yang namanya keintiman itu mencari. Just datang, merindukan wajah Tuhan, tidak lagi minta tangan Tuhan. Kita nggak vote, tapi kita minta wajah itu hadir, pribadi Tuhan. Aku pengen mengenalmu Tuhan, itu pribadi ya. Nah jadi Anda harus atur waktu untuk bangun lebih awal atau malam hari Anda bisa datang. Atur sendiri jam doamu. Tidak ada jam dibilang Tuhan ada atau enggak ada. Karena Tuhan itu Allah yang maha hadir. Kita yang membatasi waktu. Dia malah hadir di jam apapun. Paulus berkata tetaplah berdoa. Dan saya mengusahakan setiap waktu saya terhubung dengan Tuhan. Sambil tidur ya saya berjaga-jaga. Bukan berarti enggak tidur. Tapi saya bisa berdoa kepada Roh Kudus, berhubungan dengan Roh Kudus waktu saya dalam kondisi tidur, ya. Tapi hati-hati bedakan antara ngorok dengan berbahasa roh. Itu dua hal yang berbeda. Yang terakhir, komunitas Anda udah tahu tentang CG ya, Anda masih masuk ke CG tadi yang poin kedua, terhubung dengan Tuhan dan komunitas, saya enggak perpanjang di sana. Yang ketiga, kita baca tadi Lukas 13 ayat yang terakhir. Ayat 7, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ari dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa dia hidup di tanah ini? Dengan percuma. Kenapa ada orang Kristen yang berkata hidupku ini sia-sia, percuma lah aku hidup. Karena dia gak punya visi, kenapa dia hidup. Ya, gereja ini punya visi, tapi saya percaya, setiap orang percaya, kalau Anda berkata aku udah ditebus oleh Tuhan, Anda masih punya visi untuk dipakai Tuhan. Tidak semuanya naik di mimbar khotbah seperti kami ya. Tidak semua orang jadi WL juga, tapi setiap orang itu bisa dipakai jadi pengaruh. Mau pengaruh buat 1 orang, 1 desa, 1 kantor. Tapi Bang, Anda bisa berpengaruh buat 1 orang dulu kan. Jadi itu visi menurut saya sih. Percuma hidup di tanah ini. Kalau Tuhan, saya yakin Tuhan menciptakan kita. Itu bukan berarti, oh saya mau ciptakan. Siapa ya di sini ya, saya kasih contoh. Saya mau ciptakan Pak Denny atau Bu Stella. Itu spesifik. Saya yakin tidak ada wajah yang seperti Pak Denny, meskipun ada, itu pasti beda. Saya pikir kadang, luar biasa ya Tuhan ini ya. Jadi saya bilang, kok ada kayak kembaranmu, tapi tetap beda. Nah Tuhan ciptakan begitu banyak rupa wajah manusia dengan berbagai potensi. Dan tidak ada yang kebetulan, semuanya itu spesifik loh.
nama demi nama. Dia ciptakan satu Abraham, satu Ishak, satu Yakub, satu Musa, satu Daud di zaman yang berbeda. Tapi tetap mereka dipakai luar biasa. Tergantung kita sih sebenarnya. Tuhan ciptakan kita masa sih percuma. Kalau banyak orang berkata bangun pagi percuma laku hidup. Setan itu akan bunuh potensi kita. Dia pasti akan mengintimidasi kita, kamu loh. Ketika Anda ditolak orang, ketika Anda mengalami sesuatu yang tidak nyaman, ketidakadilan, atau hidup Anda gagal dan banyak hal. Dia akan berkata, kamu habis wes. Saya pernah ada di hidup saya, fase-fase di hidup saya itu sampai saya berkata, percuma saya hidup Tuhan, aku tak mati aja. Dan itu biasanya di anak-anak muda, tapi aja kalau orang tua juga kepengen mati udah gak berguna. Merasa ditinggalkan, merasa tidak berguna. Bapak Ibu tidak seorang pun yang tidak berguna. Kalau Anda punya visi, percuma hidup di tanah ini. Kenapa? Anda tidak punya visi untuk dipakai Tuhan. Setiap kita pasti bisa dipakai Tuhan. Mau Anda tidak punya karunia, tetap Anda pasti punya karunia untuk berkata, aku mau jadi orang punya dampak paling tidak untuk satu orang, memberi nasihat. Orang melihat kamu, loh kok berubah orang ini ya? Itu pengaruh. Kalau Anda hidupnya udah dekat dengan terang, Anda pasti bawa terang. Terang itu pasti bawa pengaruh. Anda gak usah ngomong aja, orang bisa ngerasa. Untuk orang dekatmu, kok saya beda, tadi saya datang penuh dengan ketakutan. Saya dekat dengan kok rasa saya punya damai ya. Anda bisa ngerasa gitu gak? Kalau Anda masuk ke satu ruangan, orang tambah panik, tambah takut. Wah saya rasa kita bukan pembawa terang. Iya kan? Hati-hati, Anda yang pemimpin juga. Anda terasa gak Anda bawa terang? Terang itu bicara semua karakter Tuhan. Dia sumber damai, dia sumber lemah lembut, rendah hati. Tidak ada ketakutan di dalamnya. Kalau Anda datang nyebar ketakutan, saya rasa terang Tuhan tidak ada pada kita juga. Kan gitu kan? Nah Bapak Ibu, saya yakin Tuhan ciptakan kita tidak untuk percuma hidup. Tidak untuk sia-sia. Untuk hidup hanya memuaskan nafsu kita, agendanya tentang diri kita, me and myself dan sebagainya. Saya yakin Tuhan menjadikan kita untuk berguna bagi kerajaannya. Karena Tuhan sudah investkan, dia sudah tebus hidup kita. Bukan cuma, kalau di sini kan tanah. Anda tahu Tuhan itu invest apa? Hidupnya sendiri diberikan pada kita. Darahnya menebus kita. Mahal loh hidup kita. Bilang kanan kiri, gitu-gitu hargamu mahal loh. Kenapa Anda merasa gak berguna? Ada orang cuma dikatain sesuatu langsung dia tersinggung, terpuruk, mau bunuh diri, mau mati. Dia lupa tentang penebusan korban Tuhan. Saking mahalnya, mau kita kurang mancung, kurang ganteng, kurang cantik. Ada cacatnya dalam hidup kita. Tetap Tuhan berkata, engkau berharga dan aku mengasihimu. Aku mati menebus ganti. Benar-benar. Kalau Anda baca Yesaya 43 itu. Kita ini berharga. Kita ini mulia. Kenapa? Dia menciptakan kita. Itu harganya mahal. Jangan pakai hidupmu dengan sia-sia. Jangan ketika ada sesuatu, aku mau mati aja. Anda mudah putus asa terpuruk. Hidupmu itu bukan punyamu. Tuhan yang kasih hidup pada kita. Sejak saya tahu itu, saya mempergunakan kehidupan saya. Bahkan di masa ini saya berkata, Tuhan, pakai hidupku. Berikan pengaruh yang lebih luas. Bangkitkan lebih banyak orang dari apa yang aku lakukan Tuhan. Saya bisa pergi lebih jauh dengan waktu yang Tuhan berikan pada saya waktu ini. Saya bisa keliling ke banyak tempat untuk membangkitkan orang-orang yang terpuruk. Saya bisa datang bukan cuma di tempat-tempat pulau terpencil. Nanti di bulan 9 nanti kita pergi ke yang namanya Kalimantan. Kita masuk ke Malinau. Tidak semua orang mungkin ambil waktu di sana. Malinau itu satu pulau. Tarakan masuk, next speed loh. Di dalam air itu ada buaya ya. Tapi waktunya, kalau memang belum waktunya mati, kata Tuhan, kamu belum percuma ya nih, kamu tetap hidup. Kamu enggak percuma hidup, Tuhan akan tetap berikan perlindungan. Amin. Jadi hidup pasti hidup kok ya. Oke, berikan kemuliaan pada Tuhan. Anda
Tolong dicatat. Silakan mau difoto boleh ya. Anda diberkati pagi ini, kita berdiri yuk. Ayo tim PAW bisa maju. Wih, waktu saya habis ya. Gini aja. Waktu saya tinggal 5 menit. Over sedikit boleh ya. Gini, kalau Anda ada yang poin saya bagikan itu berbicara tentang Anda. Gak perlu pakai tunggu nyanyi atau apa. Anda maju aja, saya pengen doakan Anda. Anda merasa, aku kok masih ada ya ngalami ini. Sisi luka yang belum selesai. Dosa penyembahan berhala itu ditabur oleh orang di atas saya. Atau tentang dosa-dosa perjinan, maju aja. Come to Jesus, saya mau doakan Anda. Yuk, silakan. Kurasakan. Maju di sini. Kemuliaan-Mu memenuhi. Come to Jesus. tempat kudus-Mu, betapa mulia hadirat-Mu Tuhan. hadirat-Mu. Anda merasa hari ini rohanimu sedang kering. Anda lama gak terhubung dengan Tuhan. Anda baca firman gak mengerti. Anda berdoa udah tidak merasakan hadiratnya. Majulah ke depan. Kemuliaan. Pakai tangan-tangan kami untuk melepaskan hadirat. Mari angkat hati kita. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan. Ku terkagum menyembah. Dari awal bisa enggak? Ya Allah, Engkau hadir. Jamah kami Tuhan. Lawat kami. Minta tolong. Kami datang. Semua kok dipatahkan hari ini. Lepaskan kami. Beri kami kelegaan. Betapa suci-Mu Tuhan. Rasakan. Semua mata, semua hati fokus pada Tuhan. Apa yang hari ini menjadi struggle-Mu dalam hubungan dengan Tuhan. Biar Tuhan membersihkan bait-Mu Tuhan. Betapa mulia Bersihkan bait kudus-Mu Tuhan. Ku tersungkur, terkagum menyembah-Mu. Kinaramanaramanaramanaramanarabayas. Kemuliaan bangkitkan Tuhan orang-orang percaya-Mu. Berbuah-buah lebatlah bagi Tuhan. Tuhan dimuliakan lewat perubahan hidup kita. Tuhan dimuliakan dari pemakaian yang kita bisa alami melayani Dia. Sekali lagi ku rasakan. Kuduskan kami bagi gereja-Mu Tuhan. Inaramaya siagana ramana. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan. Ku terkagum menyembah-Mu. Oh, ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan. Ku terkagum menyembah-Mu. Rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan. Ku terkagum menyembah-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan. Ku terkagum mulia hadirat-Mu Tuhan.
tundukkan hati kita sebentar. Haleluya Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa kami ini sangat berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak mau kalah, kami tidak mau tunduk oleh intimidasi Tuhan. Kami mau patahkan semua kelemahan-kelemahan yang ada. Dan kami mau bangkit berdiri lagi Tuhan. Karena Engkau tidak pernah lelah untuk menolong kami. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan. Sambil menaikkan pujian ini, mari kita berdoa untuk Indonesia saat ini. Curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan. Mari angkat tanganmu, kita berdoa untuk Indonesia. Allahku, Yes, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. mari kita berbahasa lidah sebentar sebelum kita berdoa untuk Indonesia. Kirada kararapaya syada kararapata karara. Kirada kararahabata karahabababata karada kararapaya syada kararapa. Ika hamanana korarada karahabata karada kararapa. Ika papapapata karada karada kararapa para paya syada karada kararapa. Ika dada karada para syada Shada karada karada Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami dari gereja-Mu Tuhan, ROIC Singapura Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintah Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau berdaulat atas setiap bangsa, Engkau berdaulat atas setiap suku bangsa Tuhan. Kami mau berdoa bagi Indonesia saat ini Tuhan. Engkau ada di Indonesia Tuhan. Berikan hikmat kepada para pemimpin, kebijaksanaan, dipenuhi roh yang takut akan Allah. Sehingga bangsa dan negara Indonesia boleh mengalami pemulihan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keamanan Indonesia saat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Diluputkan, dijauhkan dari hal-hal yang jahat Tuhan. Segala bentuk kekacauan, intimidasi dan orang-orang yang berniat jahat kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk campur tangan-Mu pemulihan bagi Indonesia Tuhan. Engkau melihat segala hal, Engkau tahu apa yang terjadi di sana Tuhan. Engkau nyata Tuhan. Engkau tidak hanya nyata di sini, tapi Engkau juga nyata di sana Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau pulihkan kembali Tuhan. Engkau pulihkan kembali sektor bisnis, perekonomian, dan segala sesuatu yang bisa membuat Indonesia bangkit Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tenaga kerja, setiap potensi yang ada Tuhan, bangkitkan Tuhan di dalam nama Yesus.
Dan yang terakhir Tuhan, kami berdoa untuk keselamatan Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak hanya kami di tempat ini berdoa Tuhan, tapi di mana-mana Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan, kami sepakat Tuhan, kami percaya Indonesia akan mengalami pemulihan, Indonesia akan mengalami kemenangan, dan gereja Tuhan akan bangkit di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Yorabaya syadakarara para para pada karara kararaba. Orabadadada kararabaya syadakarara kararaba. Orabaya syakara karara para 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 para. Rindu Yes. melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Ya Allahku, Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. haleluya Tuhan, kami percaya firman Tuhan sudah menguatkan kami, dan kami yang ada di sini saat ini Tuhan, setiap doa, setiap harapan untuk Indonesia Tuhan, kami yakin Engkau mengawalnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, segala bentuk kejahatan, hal-hal yang tidak baik, tidak benar Tuhan, itu akan selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ada orang-orang yang tepat Tuhan, yang Engkau lakukan, yang Engkau pimpin Tuhan, agar betul-betul damai sejahtera ada di sana Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat nama Tuhan. Dan sebelum Anda duduk, tadi seperti katanya Pastor Yeni, bilang sama orang kanan kirimu, kamu itu berharga loh. Meskipun modelmu seperti ini. Ya, oke, silakan duduk kembali. Ya, kita bersyukur ya, kita berharga ya. Oke, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, karena ini bulan terakhir dari bulan Agustus, saya ingin menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Agustus. Bolehkah Anda angkat tangan? Yang berulang tahun di bulan Agustus, ya bisa bangkit berdiri. Yang berulang tahun di bulan Agustus, bisa bangkit berdiri. Yang ulang tahun di Agustus nggak boleh malu. Oke. Lalu yang kedua, yang ulang tahun pernikahan di bulan Agustus tetap berdiri ya. Ulang tahun pernikahan di bulan Agustus. Ada yang ulang tahun ulang tahun pernikahan di bulan Agustus. Yang belum menikah jangan ngaku-ngaku ya. Oke, saudaraku, mari kita arahkan tangan kita kepada kekasih-kekasih Allah yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Bulan Agustus adalah bulan yang istimewa bagi keluarga kami yang berulang tahun hari ini. Engkau melihat kedalaman hati mereka Tuhan. Kami berdoa dengan bertambahnya usia, mereka semakin mengasihi Tuhan dan mereka semakin mengerti rancangan ilahi dalam hidup mereka Tuhan. Engkau urapi mereka sekali lagi, demikian juga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Biarlah pernikahan mereka semakin manis, mereka semakin sepakat di dalam segala hal. Dan kami percaya mereka bukan lagi dua tetapi mereka menjadi satu Tuhan. Dan di dalam nama Yesus berkat-berkat terindah Engkau berikan bagi mereka. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Happy birthday and happy anniversary. Boleh disalami mereka-mereka yang berulang tahun ini saudaraku. Kasihan yang sendirian di sini. Nah, haleluya. Oke.
Adakah Anda yang memerlukan amplop persembahan? Karena kita akan berdoa untuk persembahan hari ini. Anda bisa men-scan QR yang ada di kanan kiri saya. Dan kalau Anda sudah siap, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Haleluya. Engkau Bapa segala yang baik Tuhan. Apapun musim yang kami lalui Tuhan, tangan-Mu tidak pernah lepas daripada kami. Kami sering gagal, kami sering lalai, kami sering jatuh. Engkau tetap Allah yang sama, Engkau tidak berubah Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pekerjaan yang Kau berikan bagi kami, untuk bisnis, bahkan yang kami yang masih sekolah Tuhan. Kami mau belajar taat karena persembahan itu merupakan bagian ibadah kami kepadamu ya Tuhan. Inilah persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Yesus si pemberi itu tidak akan pernah berkekurangan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Bapa segala yang baik, semua datang dari tatamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ku mengasihi. Yuk angkat tanganmu di hadapan. Bapa segala yang baik, semua datang dari tatamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ku mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Mengucap syukurlah bahwa kebenaran firman hari ini mengingatkan kita kembali bahwa Anda dan saya berharga di hadapan Tuhan. Setiap firman yang kau terima dengan hati yang terbuka, maka firman itu akan menjadi kekuatan bagi hidupmu. Kakimu tidak akan goyah menghadapi situasi yang ada. Karena Allah beserta dengan engkau. Diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluargamu, diberkati apa yang kau pegang, apa yang kau kelola. Dan berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus itu akan mencukupkan segala aspek hidupmu. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you. I was drowned in the ocean, I was completely lost, no direction. I was blind and I was broken before I met you. Losing faith on depressions, my soul was beaten down by the temptations. I was blind and I was broken before I met you. Then the spark of your light, yeah, it's shining bright. It caused my eyes to see, and I'm safe in your cold. There is a hope in Jesus Christ. I know there is freedom. There is freedom. Come on, sing. Losing faith on depressions, my soul was beaten back by the temptations. Yeah, I was blind and I was broken before I met you. Then the spark of your light, yeah, it's shining bright. It caused my eyes to see, and I'm safe in the cold. And there is a hope in Jesus Christ. I know there is freedom. Sing, sing. There is freedom. Whoa, whoa. We can lift it up, come on. Yes. Everybody sing it with me. Freedom from the sin, freedom from the shame. There is freedom in Jesus Christ. Freedom from the death, freedom from the hell. Found freedom in Jesus Christ. Come on. Freedom from the sin, freedom from the shame. There is freedom in Jesus Christ. Freedom from the death, freedom from the hell. Found freedom in Jesus Christ.
spark of the light, yeah, it's shining bright. Because my eyes do see that I'm safe in your cold. There is still hope in Jesus Christ. I know there is freedom. Yeah. There is freedom. Just freedom. Freedom from the sin, freedom from the shame. There is freedom in Jesus Christ. Freedom from the death, freedom from the hell. Found freedom in Jesus Christ. Freedom from the sin, freedom from the shame. There is freedom in Jesus Christ. Freedom from the death, freedom from the hell. Found freedom in Jesus Christ.